Orang yang ada di video ini supaya dia kembali lagi Tuhan ke gereja seperti dulu dia rajin ke gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Andai kata Ustaz Somad sering ke gereja, saya berani digantung di atas Monas. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat bahagia ini merupakan konten yang sangat absurd menurut saya pikir sahabat. Kok bisa-bisanya konten ini tercipta pada hari yang berbahagia ini sahabat? Jadi saya menemukan salah satu video di kanal YouTube seorang pendeta yang senior katanya sahabat. Ini menurut info ya, pendeta senior dan cukup dikenal di khalayak masyarakat umum, di khalayak masyarakat Indonesia pada umumnya sahabat. Baik sahabat, apa yang membuat saya ya agak sedikit aneh, absurd mengatakan konten ini? Karena di dalam video itu dia menampilkan video Ustaz Somad pas masih muda pada saat beliau menempuh pendidikan di Al-Azhar. Tapi si pendeta ini memberi penilaian karena kursinya panjang-panjang mirip dengan kursi yang ada dalam gereja. Si pendeta ini mengatakan Ustadz Abdul Somad sering ke gereja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini membuat saya ngakak sahabat. Kok bisa-bisanya seorang pendeta yang sangat senior bos, ini pendeta yang sangat senior bos, senggol dong. Ini sangat luar biasa ya. Kok bisa-bisanya dia memberi penilaian bahwasanya Ustaz Somad dulunya pas masih suci sangat sering ke gereja, naudzubillah. Baik sahabat, sebelum kita komentari lebih jauh, nanti kita akan jelaskan bahwasanya yang dijelaskan oleh pendeta senior ini sahabat, itu merupakan hoax yang begitu nyata, hoax mubin, hoax yang nyata sahabat. Baik, sebelum kita komentari lebih jauh, kita menyaksikan dulu cuplikan videonya dengan seksama, dan saya akan mengulang beberapa kali supaya sahabat memperhatikan dengan jelas bahwasanya ini adalah Aula Universitas Al-Azhar. Baik, ini dia cuplikan videonya. Oke, Anda sudah saksikan bagaimana? Ya. Tapi belakangan ini dia bilang gereja haram lah, ngucapan Natal haram lah, seterusnya haram lah. Siapa tahu dia nanti kembali ke gereja lagi ya. Kita doakan ya. Tuhan Yesus jamah orang yang ada di video ini supaya dia kembali lagi Tuhan ke gereja seperti dulu dia rajin ke gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan mohon maaf, kita sudah menyaksikan ya komentar. Ini konon katanya pendeta yang sangat senior sahabat. Saya berpikir para sahabat juga mengenali siapa sosok pendeta tersebut sahabat. Beliau memberi komentar terhadap reaksi dari video tersebut. Ustadz Abdul Somad sering ke gereja sahabat. Saya berpikir
pendeta ini ya kurang jauh mainnya sahabat. Padahal di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, itu mereka dalam satu kelas itu seperti aula sahabat. Mencakup mahasiswa puluhan sampai ratusan dalam sebuah aula. Jangan pernah kita samakan ruang kelas universitas di Indonesia sama dengan ruang kelas universitas di luar negeri, khususnya dalam hal ini konteksnya di Timur Tengah sahabat. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh foto kursi aula atau ruangan pada saat mahasiswa Al-Azhar menempuh pendidikan di sana sahabat. Baik, ini ada foto yang pertama, sahabat bisa saksikan di layar. Nah, ini kan sangat jelas. Ini semua mejanya panjang. Ya memang menyerupai seperti mejanya di gereja, tapi ini bukan gereja, bos. Maaf ya, bos. Oke, kita lihat foto yang kedua, sahabat. Nah, ini juga sangat jelas di sini ya. Ini ada beberapa deretan, ada 3 deretan ini, dan semuanya panjang. Sahabat bisa menyaksikannya. Dan yang terakhir ini, ya ini dari belakang, sahabat juga sangat jelas bahwasanya mejanya panjang. Jadi ini saya berharap kepada tokoh-tokoh agama yang seberang sahabat, ketika ada sebuah video, saya mohon Anda tabayun, saya mohon Anda klarifikasi sebelum memberi penilaian. Karena ini akan memalukan diri Anda sendiri apabila yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi. Saran saya ini untuk menjaga nama baik Anda supaya tidak buruk, karena nama baik Anda memang sudah buruk. Mohon maaf para sahabat. Baik sahabat, kemudian saya juga memberikan bukti bahwasanya ini bukan di gereja, tapi ini di ruang aula Al-Azhar. Di dalam video tersebut, pas di awalnya sahabat kalau jeli dapat memperhatikan ada sosok orang yang duduk di situ memakai peci. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang memakai peci setelah memakai peci, dia menuju ke gereja? Saya pikir sangat-sangat jarang. Kecuali murtadin-murtadin yang menjual agama Islam untuk kepentingan perut. Kalau misalkan murtadin mungkin iya, mereka memakai peci, mereka memakai jubah. Padahal mereka sudah pindah agama. Nah, mereka menjual agama Islam untuk kepentingan perut mereka sahabat. Dan itu saya pikir sudah jadi rahasia umum. Atau orang-orang munafik sahabat yang memang ikut melaksanakan ritual ibadah ke gereja atau ke rumah ibadah orang lain. Karena kita umat Islam tidak boleh menyerupai suatu kaum. Andai kata kita menyerupai suatu kaum, maka kita tergolong di dalam kaum tersebut. Menyerupai saja tidak boleh, apalagi melaksanakan ibadah bersama dengan yang di luar keyakinan sahabat. Ini bukan berarti kita tidak toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami adalah agama kami. Jadi kita tolong menolong itu dalam hal bermuamalah, bukan berubudiyah. Dalam hal gotong royong, dalam hal kemanusiaan ya kita tolong menolong, tidak jadi masalah. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, kami mohon maaf tidak bisa melakukannya bersama-sama. Karena kita memang pada dasarnya sudah berbeda. Tuhan yang kita sembah berbeda, menurut keyakinan kita juga berbeda, akidah kita juga berbeda, syariat kita juga berbeda. Dan agama Islam sudah mengatur secara kompleks bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk berubudiyah, bagaimana untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Itu sudah sangat kompleks. Agama kami mengatur sedemikian rupa. Berbeda dengan agama Anda, ya saya tidak begitu mengerti bagaimana syariat yang diajarkan, karena setiap pendeta memiliki pandangannya masing-masing, setiap pemuka agama memiliki pandangannya masing-masing. Baik sahabat, ini dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah hoax ketika seorang pendeta mengatakan Ustadz Abdul Somad sering ke gereja. Na'udzubillah, itu kesimpulannya sahabat, titik, tidak ada koma. Kalau Anda tidak percaya, langsung ketemu Ustadz Somad. Andai kata Ustadz Somad sering ke gereja pada saat beliau masih muda, dan ke gereja bukan lewat ya, ke gereja beliau masuk untuk melaksanakan ibadah bersama orang non-Islam, saya berani digantung di atas Monas. Jadi ini catat ya sahabat, tolong tabayun kepada Ustadz Abdul Somad, karena saya sangat yakin, hakul yakin, tidak mungkin Ustadz Abdul Somad sering ke gereja. Ini dapat dipahami, ini kesimpulannya titik, bukan koma. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.